Pernahkah Anda melihat gambar seperti ini, atau juga seperti ini? Ya, itu adalah penanda jarak terhadap suatu titik di mana kita biasanya akan tuju seperti SPBU, minimarket, dan tempat lainnya. Lalu apa hubungannya dengan produk digital? Yuk kita kupas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar produk digital teman-teman semua? Semoga semakin banyak, semakin bagus, dan semakin keren juga penjualannya. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal. Ada satu sign, ada satu tanda terhadap titik tertentu di mana kita biasanya tuju. Seperti 500 meter lagi menuju SPBU, 500 meter lagi menuju Indomaret, Alfamart, atau minimarket lainnya. Kemudian misalkan 500 meter lagi menuju tempat tertentu. Hal itu dilakukan untuk apa sih sebetulnya? Kita sudah sepakat bahwa itu adalah menandakan kita harus bersiap-siap bahwa sebentar lagi ada SPBU. Kita tidak boleh meleng bahwa jangan lupa untuk belok, mengurangi kecepatan sehingga kita tidak kelewat SPBU-nya. Itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai orang yang mencari bensin, orang yang mencari akan mengisi bahan bakar, termasuk juga SPBU-nya. SPBU mendapatkan banyak hal positif dengan adanya penanda itu. Selain menjadi media informasi, menjadi media promosi, juga akan memudahkan SPBU untuk mengarahkan orang untuk masuk ke SPBU itu sendiri. Lalu bagaimana dalam produk digital dan apa manfaatnya? Kalau dalam produk digital berarti jarak itu ditentukan oleh waktu. Artinya ada waktu, ada jeda yang akan menuju kepada launching sebuah produk digital atau peluncuran sebuah produk digital. Anggaplah kita mempunyai satu produk digital yang akan di-launching pada tanggal 17 Agustus mendatang. Maka dari sekarang mau tidak mau kita harus membuat seolah tanda bahwa akan ada launching produk di tanggal 17. Itu sangat penting, itu sangat besar manfaatnya. Banyak metode yang kita bisa gunakan, misalkan di sosial media dengan membuat posting, kita bisa membuatkan sebuah trigger, sebuah hook, sebuah apapun itu yang menandakan bahwa tanggal 17 ada sebuah launching produk. Produk itu mau diumumkan namanya atau tidak silahkan tergantung teman-teman. Diumumkan berarti orang akan tahu bahwa nama produknya ini, fungsinya ini. Tidak diumumkan, misalkan hanya fitur-fiturnya saja, tetapi namanya tidak diumumkan, juga memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kalau saya lihat ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dengan teman-teman membuat seolah sign tanda bahwa akan segera launching produk. Yang pertama yang pasti adalah penanda launching produk. Jadi kita tahu bahwa produk itu akan launching tanggal 17 Agustus. Nah, buat orang yang akan membaca atau calon customer teman-teman, orang yang calon membeli produk digitalnya teman-teman, itu penanda bahwa oh iya tanggal 17 akan ada launching produk, sekedar tahu. Tetapi buat teman-teman semua ini menjadi target sebetulnya. Secara tidak sadar bahwa mau tidak mau tanggal 17 produk itu harus dalam performa yang maksimal. Tampilan produknya, promonya, segala macam itu termasuk servicesnya harus dalam performa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menanamkan dalam alam bawah sadar ke customer teman-teman bahwa tanggal 17 itu adalah launching produk. Biasanya kalau kita seingat saya kalau karena arah mudik misalkan ke arah Pangandaran atau ke arah Jawa Tengah misalkan ya, teman-teman sering menemukan sign rumah makan Pring Sewu. Nah, saya juga sering melihat seperti itu. Mulai dari 40 km, 10 km, semakin dekat itu semakin sering tanda itu akan ditemukan. Sampai akhirnya rumah makan itu ada 0 meter. Nah, jadi dalam benak kita bahwa oh iya, kalau saya punya waktu misalkan sekian menit lagi untuk makan, saya akan makan di Pring Sewu. Sekian menit lagi, sekian kilometer lagi, sekian meter lagi, akhirnya kita bisa makan di Pring Sewu, misalkan seperti itu. Pun begitu dengan produk digital juga sama. Oh iya,
tanggal 17 Agustus itu launching produknya si A loh. Oh iya, dia ingat, oh iya saya harus menyiapkan sesuatu nih. Harganya berapa ya kira-kira, masih mendebak. Kira-kira diumumkan nggak ya waktu awal-awal. Akhirnya sampai di alam bawah sadar. Kemudian kita bantu juga dengan penanda kedua, penanda ketiga sampai benar-benar mendekati. Nah, penanda-penanda itu bisa kita sampaikan lewat email, kemudian lewat WA, lewat kalau yang sudah punya komunitas ya. Tetapi kalau yang belum punya komunitas atau mempunyai leads, teman-teman bisa lakukan di sosial media, di news, atau di media lainnya. Itu yang satu tadi sebagai penanda. Yang kedua, supaya terpatri dalam alam bawah sadar calon customer teman-teman semua. Yang ketiga adalah edukasi secara bertahap ya. Jadi produk digital kita tuh apa? Produk digital kita tuh jenisnya seperti apa? Fiturnya seperti apa? Bisa diterangkan secara bertahap. Apa yang dari umum dulu sampai yang benar-benar powerful ya, dari yang sedikit-sedikit kemudian yang benar-benar unique sellingnya di situ ya, bertahap di situ. Akhirnya kita bisa mengedukasi. Pun sama ketika kita temukan pada kenyataan atau di kehidupan nyata gitu ya, kita menemukan 500 meter lagi, 1 kilometer lagi, akhirnya kita ketemu pada satu titik tujuan yang biasanya kita singgahi. Kemudian yang keempat adalah menjadi media promosi. Ya, ini sudah pasti akan menjadi media promosi. Produknya belum launching bahkan, tetapi bisa jadi leads-nya sudah didapatkan. Orang yang calon belinya sudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah sekalian mengumumkan, sekalian membeli penanda, teman-teman bisa mengumpulkan leads-nya. Misalkan kita mau launching produk tanggal 17 Agustus, maka kita bisa dapatkan dengan promo kah, dengan diskon kah, dengan pre-sales kah, dengan apapun bahasanya yang menandakan bahwa ketika teman-teman minimal menginput email atau memberi DP atau membeli sepotong dulu atau bahasanya pre-order seperti itu, biasanya harganya lebih murah. Nah, semakin hari harganya akan semakin mendekati harga aslinya, harga launchingnya. Tetapi dalam perjalanan itu, dalam penanda itu, teman-teman bisa menggunakan metode harga yang lebih murah karena teman-teman mendapatkan customer yang kemungkinan lebih loyal karena dia sudah ingin banget mengetahui produk digital teman-teman. Jadi dari situ, kalaupun teman-teman tidak mendapatkan sales langsung, teman-teman bisa kumpulkan leads-nya. Bisa kumpulkan email, bisa kumpulkan nama, alamat, kemudian nomor WA yang pada saat launching itu atau setelah launching teman-teman bisa kasih pengumuman, kasih announce, kasih notification. Nah, begitu teman-teman, semoga teman-teman bisa mengimplementasikan. Buat yang belum, saya pikir ini adalah ilmu yang sangat umum. Teman-teman bisa menggunakannya, tetapi memang membutuhkan konsistensi, resources, lagi-lagi berpikir, dan konsistensi itu harus diikuti dengan implementasi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.